Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang saya beri judul Menjadi Pribadi Berintegritas. Materi ini saya persembahkan untuk sahabat-sahabat dari Kantor Pertanahan Kota Kediri yang sedang berusaha untuk mewujudkan zona integritas di wilayahnya. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui, ada usaha, ada ikhtiar pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kota Kediri menuju WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi, dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang menjadi pribadi berintegritas, pada intinya kita bicara juga tentang bagaimana semangat melayani, terutama bagaimana semangat melayani kantor pertanahan, khususnya Kantor Pertanahan Kota Kediri terhadap masyarakat. Ada komitmen menarik dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri yang disampaikan pada 10 Januari 2023 di media massa. Beliau menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Kediri siap memberikan info yang memuaskan soal layanan pertanahan. Saya pikir ini sebuah komitmen yang baik yang menjadi dasar bagi diwujudkannya wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian, kalau kita bicara tentang menjadi pribadi berintegritas atau be a person of integrity, maka kita bisa bedah kata-katanya sebagai berikut. Kita bisa bedah menjadi, kemudian pribadi, dan berintegritas. Menjadi bisa dimaknai sebagai suatu keadaan atau kondisi pada sesuatu yang kemudian berubah sebagai sesuatu yang baru. Saya ulangi, menjadi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan atau kondisi pada sesuatu yang kemudian berubah sebagai sesuatu yang baru atau sesuatu yang diharapkan. Jadi kata kuncinya adalah berubah. Menjadi itu adalah berubah. Kemudian kalau kita bicara tentang pribadi, pribadi bisa dimaknai sebagai manusia, sebagai perseorangan, atau orang sering bilang person. Kemudian juga bisa dimaknai sebagai keadaan manusia, sebagai perseorangan. Dan yang paling penting adalah pribadi bisa dimaknai sebagai keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Saya ulangi, pribadi bisa dimaknai sebagai keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Jadi kata kuncinya adalah watak. Jadi kemudian kalau kita bicara menjadi, kata kuncinya adalah perubahan, pribadi kata kuncinya adalah watak. Kemudian bagaimana dengan integritas? Berintegritas itu artinya atau sering dimaknai sebagai konsisten antara ucapan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita perlu paham bahwa integritas tidak hanya berisi konsistensi, integritas juga berisi kejujuran, ketaatan, dan tanggung jawab. Jadi orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang paham betul dan menerapkan konsep kejujuran, konsistensi, ketaatan, dan tanggung jawab. Sahabat-sahabat sekalian, dengan demikian ketika kita bicara tentang menjadi pribadi berintegritas, berarti kita sedang bicara tentang seseorang atau sekelompok orang atau suatu masyarakat yang sedang berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi sekelompok orang, seseorang, atau masyarakat yang memiliki watak tertentu. Watak yang bagaimana? Yaitu watak yang berintegritas. Integritas terdiri dari 4 unsur, yaitu kejujuran, konsistensi, ketaatan, dan tanggung jawab. Meskipun kemudian titik beratnya adalah pada konsistensinya. Sahabat-sahabat sekalian, orang sering bertanya, apakah di dalam konsistensi itu ada kreativitas? Jawaban saya adalah iya. Di dalam konsistensi ada kreativitas, karena konsistensi tidak pernah berjalan sendirian. Konsistensi selalu diikuti oleh kejujuran, ketaatan, dan tanggung jawab. Ketika bicara tentang ketaatan dan tanggung jawab, maka itu bicara tentang kreativitas. Bagaimana seseorang berusaha memenuhi tanggung jawabnya dengan berkreasi sedemikian rupa agar tujuan dan tugasnya dapat tercapai. Saya ingin tunjukkan bahwa ada kreativitas dalam integritas dengan membandingkan Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, dengan Arc de Triomphe yang ada di Paris. Mari kita lihat. 2 monumen itu mirip, ya. Arc de Triomphe yang dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte yang ada di kota Paris itu oleh sebagian wisatawan disebut sebagai gerbang kota Paris.
Kemudian kita lihat Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, yang berjarak 10 menit dari kota Kediri, dan oleh sebagian wisatawan disebut sebagai gerbang kota Kediri. Dua-duanya mirip, ya, Arc de Triomphe dengan Simpang 5 Gumul itu mirip. Tetapi kemudian tentu ada bedanya. Itulah yang saya maksud dengan kreativitas. Kreativitas itu memiliki 3 unsur yang saya sebut sebagai ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Pemahaman saya ketika sahabat-sahabat di Kabupaten Kediri membangun Simpang 5 Gumul, tentu mereka sudah mengamati Arc de Triomphe. Kemudian mereka mencoba menirunya, tapi kemudian mereka memodifikasinya. Apa modifikasinya? Tentu dari bentuk bangunannya mirip, tetapi ornamennya berbeda. Tidak ada Napoleon Bonaparte di Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri. Kemudian kalau kita lihat di Arc de Triomphe di Paris itu cenderung gersang, sedangkan di Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri cenderung hijau. Tanamannya pun berbeda. Di Simpang 5 Gumul Kabupaten Kediri tanamannya adalah tanaman tropis. Dan itulah yang saya maksud dengan modifikasi. Jadi disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Dengan demikian kita paham bahwa kreativitas itu unik dan punya kondisi tertentu. Jadi kreativitas itu sangat bermanfaat karena satu, dia bisa memperluas batasan dan menciptakan hal-hal yang baru. Yang kedua, kreativitas bisa mendorong inovasi. Jadi kalau seseorang ingin berkreativitas tentu dia harus mempunyai inovasi. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan kemampuan problem solving. Kalau ada masalah diatasi. Misalnya, mereka ingin menghijaukan Simpang 5 Gumul, maka bagaimana cara menanam tanaman-tanaman palma itu agar bisa tumbuh dengan baik. Itu kan kemudian diatasi dengan konsep problem solving. Kemudian menginspirasi. Apa inspirasinya? Apa makna Simpang Gumul? Apa makna Simpang 5? Dan sebagainya. Itu kemudian menginspirasi dan kemudian menghasilkan sebuah narasi tertentu yang tentu kemudian sangat bermanfaat dalam kerangka menyemangati banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah siap menghadapi tantangan, terutama tantangan di era digital. Jadi itulah 5 manfaat dari sebuah kreativitas, yaitu memperluas batasan dan menciptakan hal baru, mendorong inovasi, meningkatkan kemampuan problem solving, menginspirasi, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Apakah kemudian kreativitas itu bisa dimanfaatkan dalam konteks membangun zona integritas di kantor pertanahan Kota Kediri? Jawabannya iya. Kita bisa membangun zona integritas dalam bingkai kreativitas. Zona integritas dibangun dengan belajar dari kantor pertanahan lain yang telah menerapkan zona integritas, kemudian satu, memperluas batasan dan menciptakan hal-hal baru. Mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak diterapkan di kantor pertanahan yang lain, maka bila itu kemudian menjadi penting dan cocok dengan kantor pertanahan Kota Kediri, maka tentu itu harus dilakukan. Itulah yang saya maksud dengan memperluas batasan dan menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian mendorong inovasi. Bagaimana kemudian agar zona integritas yang sudah diterapkan di kantor pertanahan yang lain dapat diterapkan di kantor pertanahan Kota Kediri dengan memperhatikan, dengan menyesuaikan atau memanfaatkan situasi dan kondisi di kantor pertanahan Kota Kediri. Itu butuh inovasi. Kemudian meningkatkan kemampuan problem solving. Ketika zona integritas diterapkan, tentu ada beberapa masalah yang harus diatasi, dan itu yang kemudian dicoba dicarikan solusinya, dan itulah yang saya maksud dengan meningkatkan kemampuan problem solving. Dan berikutnya adalah menginspirasi. Jadi kalau di daerah lain bisa menerapkan zona integritas, mengapa di kantor pertanahan Kota Kediri tidak mampu menerapkan zona integritas? Tentu harus mampu. Maka itu kemudian timbul inspirasi-inspirasi baru yang mendorong diwujudkannya zona integritas di kantor pertanahan Kota Kediri. Kemudian yang berikutnya adalah siap menghadapi tantangan di era digital. Poin 5 ini tentu poin yang akan banyak ditangani, dikembangkan oleh sahabat-sahabat muda di kantor pertanahan Kota Kediri yang sudah sangat paham betul tentang teknologi informasi di era digital. Jadi saya sampaikan bahwa zona integritas membutuhkan kreativitas karena zona integritas dibangun dalam bingkai kreativitas. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita kemudian fokus pada
bagaimana menjadi pribadi berintegritas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa integritas itu memiliki 4 unsur, yaitu kejujuran, konsistensi, kesetiaan, dan tanggung jawab. Sekarang mari kita mengenali kejujuran. Kejujuran adalah fondasi integritas. Menjadi orang yang jujur berarti tidak hanya berkata jujur, tetapi juga bertindak jujur dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, penting untuk selalu berbicara dengan jujur, tidak berbohong, dan tidak menyembunyikan fakta yang penting. Kejujuran juga mencakup kesediaan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sahabat-sahabat sekalian, tentu saja ketika bicara tentang kejujuran, itu kita akan melihat sebab dan dampaknya. Apa penyebab kejujuran atau hal-hal apa yang mendorong seseorang atau suatu kelompok orang atau suatu masyarakat berkenan menerapkan kejujuran? Ada 5 penyebab kejujuran. Yang pertama, nilai dan etika. Bila nilai-nilai yang dianut, nilai itu dalam konsep benar, kemudian baik dan indah. Bila nilai-nilai itu dianut oleh suatu masyarakat atau sekelompok orang, dan nilai-nilai itu kemudian dijalankan dengan baik, maka itu menjadi penyebab kejujuran. Jadi nilai-nilai dan etika yang mendorong pada lahirnya kejujuran. Jadi poin 1 itu adalah nilai dan etika. Penyebab kejujuran, poin pertama nilai dan etika. Poin kedua konsekuensi. Ketika mereka yang menerapkan kejujuran paham betul atas konsekuensi yang akan terjadi bila mereka tidak jujur. Kemudian yang ketiga rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab tentu dibangun lewat pendidikan, baik pendidikan saat di keluarga maupun pendidikan saat di tempat bekerja. Bagaimana itu dibangun di sebuah komunitas, di sebuah kelompok, di sebuah lingkungan kerja, agar kemudian seluruh anggotanya berkenan memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang keempat adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosialnya mendukung bagi diterapkannya hal-hal yang bernuansa kejujuran. Atau sebaliknya, justru lingkungan sosial yang kemudian memberi tekanan agar tidak jujur. Jadi lingkungan sosial menjadi penyebab kejujuran. Dan yang kelima adalah kesadaran diri. Jadi tiap orang itu punya kemampuan mengendalikan diri, tiap orang punya kemampuan mengenali dirinya, dan tiap orang punya kemampuan menerapkan apa yang dianggap baik, benar, dan indah versinya. Maka itu yang disebut sebagai kesadaran diri. Jadi saya ulangi, penyebab kejujuran adalah nilai dan etika, konsekuensi, rasa tanggung jawab, lingkungan sosial, dan kesadaran diri. Bila di sebuah kantor, di sebuah kelompok, di sebuah komunitas ingin diberlakukan konsep kejujuran, maka penyebab-penyebab ini harus kemudian di-endorse, didorong agar kemudian bisa berkembang dengan baik. Nilai dan etikanya harus didorong agar mampu mendukung kejujuran. Konsekuensinya harus dipahami oleh semua anggota bahwa bila tidak jujur akan seperti ini, bila jujur seperti ini. Rasa tanggung jawab ditanamkan bahwa setiap anggota harus mengerti bahwa mereka punya tanggung jawab masing-masing dan itu kemudian menjadi tanggung jawab kolektif. Kemudian lingkungan sosialnya juga harus mendukung agar orang menjadi mudah bertindak jujur. Dan yang terakhir adalah kesadaran diri, yaitu dibangun, didorong, disemangati agar setiap individu dalam kelompok tersebut punya kemampuan untuk membedakan mana yang jujur, mana yang tidak jujur, dan kemudian berkenan menerapkan kejujuran. Itulah 5 penyebab kejujuran. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang apa dampaknya kejujuran? Bila sebuah komunitas, kelompok masyarakat, atau lingkungan masyarakat tertentu, atau komunitas dalam pengertian kantor begitu, maka kejujuran itu memiliki dampak. Bila kejujuran telah diterapkan, maka ada 5 dampak utama. Yang pertama, membentuk hubungan yang kuat dengan masyarakat. Kalau itu dalam konteks masyarakat, membentuk hubungan yang kuat dengan masyarakat. Kalau dalam konteks internal, tentu membentuk hubungan yang kuat di dalam internal komunitas tersebut. Yang kedua, membangun kepercayaan. Seseorang kalau diketahui dia selalu jujur, maka orang kemudian menjadi percaya padanya. Membangun kepercayaan. Yang ketiga, membantu mengatasi konflik atau mencegah konflik. Kejujuran bisa membantu mengatasi konflik karena kemudian semua data menjadi lebih mudah dipahami dan kemudian lebih mudah dicarikan solusinya. Kemudian yang keempat, membantu membentuk identitas. Bahwa bila sebuah komunitas berkenan bertindak jujur, maka itu akan menjadi identitas atau penciri
komunitas tersebut. Dan yang kelima adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dengan kondisi yang jujur seperti itu, maka lingkungan kerjanya menjadi sehat. Karena segala sesuatu menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah dimaknai, dan bila kemudian ada kekeliruan lebih mudah atau lebih cepat diatasi karena datanya objektif. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang mari kita coba lihat elemen yang lain. Tadi kita sudah bahas mengenai kejujuran. Sementara itu kita paham bahwa integritas itu terdiri dari 4 unsur, yaitu kejujuran, konsistensi, ketaatan, dan tanggung jawab. Sekarang saya ingin mengajak kita semua mencoba mengenali konsistensi. Konsistensi sama seperti kejujuran adalah kunci dalam menjaga integritas. Menjadi orang yang konsisten berarti tidak hanya berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ketika situasi menguntungkan, tetapi juga ketika menghadapi tekanan atau godaan untuk melanggarnya. Ketika seseorang konsisten dalam tindakan dan keputusan, maka orang lain akan melihat dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Sekarang kita bahas mengenai penyebab konsistensi. Mengapa seseorang cenderung konsisten? Mengapa sebuah komunitas cenderung konsisten? Mengapa sebuah lingkungan kerja atau kantor anggotanya cenderung konsisten? Ada 5 alasannya mengapa mereka kemudian cenderung konsisten. Yang pertama, kuatnya motivasi. Kuatnya motivasi untuk konsisten. Dan yang kedua, kuatnya disiplin. Mereka terlatih disiplin untuk terus konsisten dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga, memiliki rencana yang jelas. Mereka paham betul hari ini harus mengerjakan apa, besok harus mengerjakan apa, dan yang akan datang harus mengerjakan apa. Mereka paham betul itu. Sesuatu akan tidak konsisten kalau dia nggak paham hari ini harus mengerjakan apa, besok mengerjakan apa, dan semua melentat-lentat tidak jelas, dan itu bisa mengurangi hadirnya konsistensi. Dan yang keempat adalah kuatnya pengaturan waktu yang efektif. Jadi waktunya itu diatur seefektif mungkin agar kemudian pekerjaan menjadi lebih mudah diselesaikan. Dan yang kelima adalah kuatnya dukungan dan akuntabilitas. Jadi konsistensi itu dapat terwujud kalau di sebuah lingkungan kerja sangat kuat dukungan untuk mewujudkan itu dan sangat kuat hal-hal dalam konteks pertanggungjawaban atau memiliki akuntabilitas yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita lihat dampak dari konsistensi. Ada 4 dampak konsistensi. Jadi kalau sebuah lingkungan kerja anggotanya konsisten, maka ada 4 dampaknya. Yang pertama, menciptakan kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi lebih banyak hasil pekerjaan yang diselesaikan. Yang ketiga, bisa membangun keterampilan dan keahlian. Jadi kalau seseorang itu konsisten, maka dia menjadi orang yang terampil dan ahli tentang sesuatu yang selalu terus-menerus dia kerjakan. Kalau seseorang setiap hari mengerjakan hal-hal yang bernuansa penyelesaian sengketa, maka ia akan sangat terampil dan ahli dalam penyelesaian sengketa. Kalau dia setiap hari mengerjakan hal-hal yang bernuansa pengukuran dan pemetaan, maka ia akan sangat terampil dan ahli dalam hal pengukuran dan pemetaan. Demikian seterusnya. Dan kemudian yang keempat adalah mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi itulah dampak dari konsistensi. Sahabat-sahabat sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau bicara integritas itu ada 4 unsur. Unsur pertama adalah kejujuran, unsur kedua adalah konsistensi, dan unsur berikutnya yang akan kita bahas adalah kesetiaan. Mari kita coba untuk mengenali kesetiaan. Kesetiaan adalah sikap setia dan patuh terhadap nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang disetiai, yang dipatuhi adalah nilai-nilai yang diyakini. Bagaimana sebuah kantor pertanahan memandang kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Apa saja yang disebut benar, apa saja yang disebut baik, dan apa saja yang disebut indah, itu yang disebut sebagai value atau disebut sebagai nilai. Berikutnya adalah menjadi pribadi berintegritas berarti tidak hanya setia pada nilai-nilai sendiri, tetapi juga setia terhadap orang-orang yang dicintai, pekerjaan, dan komitmen yang dibuat. Jadi selain setia pada nilai, pada value, baik, benar, indah, dalam konteks integritas juga seseorang itu harus setia terhadap orang-orang yang dia cintai, termasuk pekerjaan dan komitmen yang telah ia buat. Kesetiaan membutuhkan keteguhan hati dan keberanian untuk berpegang pada
prinsip-prinsip yang diyakini, termasuk ketika menghadapi tantangan besar. Jadi itulah ciri atau cara kita mengenali kesetiaan. Sahabat-sahabat sekalian, mari sekarang kita coba lihat penyebabnya. Mengapa seseorang setia? Mengapa sebuah komunitas setia? Mengapa segenap anggota di sebuah lingkungan kerja atau kantor pertanahan itu sangat setia? Jadi penyebabnya adalah 3. Pertama, kepercayaan. Kedua, komitmen. Dan ketiga, kepuasan. 3 unsur itulah yang menjadi penyebab kesetiaan. Kepercayaan, komitmen, kepuasan. Kita bahas satu demi satu. Kepercayaan, yaitu ketika seseorang percaya pada orang lain, maka ia cenderung setia. Yang kedua, komitmen, yaitu ketika seseorang memiliki komitmen yang kuat terhadap sesuatu, maka ia akan setia pada sesuatu tersebut. Dan yang ketiga, kepuasan, yaitu ketika seseorang merasa puas dengan hubungan yang ia miliki dengan pihak lain, maka ia cenderung setia. Dalam hal ini misalnya ketika seorang staf kantor pertanahan puas dengan interaksi dirinya dengan kantor pertanahan, dengan seluruh staf di kantor pertanahan, maka ia akan cenderung setia pada kantor pertanahan tersebut. Jadi saya ulangi, ada 3 penyebab kesetiaan, yaitu kepercayaan, komitmen, dan kepuasan. Selanjutnya, kita coba bahas mengenai dampak kesetiaan. Kesetiaan memberi 3 dampak. Yang pertama, memahami nilai dan konsekuensinya, terutama nilai-nilai kebaikan yang memberi konsekuensi baik. Kemudian, terbangunnya kepercayaan karena orang yang setia memberi rasa aman dan nyaman bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, terwujudnya kestabilan dan keamanan emosional karena adanya dukungan dari orang lain. Demikianlah 3 hal yang menjadi dampak dari hadirnya sebuah kesetiaan. Kemudian kita coba bahas mengenai unsur terakhir dari integritas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa integritas itu ada 4 unsur: kejujuran, konsistensi, ketaatan, dan yang keempat ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagian integral dari integritas. Menjadi orang yang bertanggung jawab berarti mengakui dan menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan tidak mencari kambing hitam atau pihak lain yang dapat dipersalahkan. Itulah tanggung jawab. Dan saya ulangi, tanggung jawab itu menjadi orang yang bertanggung jawab berarti mengakui dan menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan tidak mencari kambing hitam atau pihak lain yang dapat dipersalahkan. Kemudian bagaimana tanggung jawab itu bisa muncul atau apa penyebab tanggung jawab? Tanggung jawab memiliki 4 penyebab. Yang pertama, pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan. Bila pendidikan dan nilai yang ditanamkan sejak kecil mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, maka tentu orang itu akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebaliknya, bila sejak kecil dia tidak pernah diberi contoh, tidak pernah diarahkan, tidak pernah dididik untuk memiliki rasa tanggung jawab, besar kemungkinan ketika dewasa dia tidak tanggung jawab. Begitu juga ketika di kantor pertanahan. Bila seseorang sejak menjadi staf kantor pertanahan sudah diberikan tentang nilai-nilai tertentu yang memiliki makna tanggung jawab, dan kemudian dia menerapkan nilai-nilai tersebut, maka lambat laun akan semakin kuat rasa tanggung jawabnya. Sebaliknya, kalau sejak masuk menjadi staf kantor pertanahan dia abai terhadap hal-hal tersebut, ketika diberi arahan dia mengabaikan, ketika diberi contoh dia mengabaikan, dan padahal arahan dan contoh itu adalah arahan dan contoh dalam rangka membangun atau mengkonstruksi rasa tanggung jawab, maka kalau dia sudah abai, besar kemungkinan sulit bagi dia untuk memiliki rasa tanggung jawab. Jadi penyebab tanggung jawab adalah pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan. Yang berikutnya adalah lingkungan keluarga. Kita bisa lihat seseorang yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, maka kita bisa telisik lingkungan keluarganya. Bila seseorang memiliki rasa tanggung jawab, besar kemungkinan dia dibesarkan dari keluarga yang memiliki rasa tanggung jawab. Sebaliknya, bila seseorang tidak memiliki rasa tanggung jawab, besar kemungkinan dia dibesarkan, dididik dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Berikutnya adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi adalah hal-hal yang dia alami, yang menyangkut bagaimana cara dia membangun rasa tanggung jawab dari hari ke hari, dari mulai yang kecil sampai kemudian rasa tanggung jawab yang cukup besar. Dan yang keempat adalah kesadaran diri.
Dia sadar bahwa dirinya harus minta tanggung jawab dan dia kemudian menerapkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba bahas mengenai dampak dari tanggung jawab. Bila sebuah kantor pertanahan, para stafnya memiliki rasa tanggung jawab, kira-kira apa dampaknya? Dampak pertama tentu memahami konsekuensi tindakan. Orang-orang yang bertanggung jawab tentu akan paham bahwa tindakan yang dilakukan akan memiliki konsekuensi tertentu, dan bila konsekuensinya buruk, dia tidak akan bertindak seperti itu. Bila konsekuensinya baik, maka dia akan melaksanakan itu agar kemudian muncul hal-hal baik. Itu yang pertama, memahami konsekuensi tindakan. Yang kedua, membangun karakter dan identitas seseorang. Jadi rasa tanggung jawab itu punya dampak untuk membangun karakter dan identitas seseorang. Orang akan tahu bahwa si A tanggung jawab, si B tidak tanggung jawab. Itu menunjukkan karakter dan identitasnya. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam memecahkan masalah. Orang-orang yang bertanggung jawab akan mudah berpartisipasi dalam memecahkan masalah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru akan membuat masalah. Yang keempat adalah berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan kemajuan. Jika sebuah kantor pertanahan sedang bergerak maju, maka mereka yang punya rasa tanggung jawab akan berpartisipasi di dalamnya agar kemajuan itu semakin berlanjut dan semakin tinggi kualitas kemajuannya. Dan yang kelima adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Orang-orang yang punya rasa tanggung jawab tentu lebih produktif dan lebih efisien dalam mengerjakan sesuatu. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita kembali ke gambar awal tentang bagaimana menjadi pribadi berintegritas. Kita sudah lihat bahwa integritas itu terdiri dari 4 unsur: kejujuran, konsistensi, kesetiaan, dan tanggung jawab. Kemudian kita lihat gambar di sebelah kiri, itu ada gambar dari media sosial tentang komitmen kantor pertanahan. Di situ dikatakan bahwa kantor pertanahan Kota Kediri siap memberikan info memuaskan soal layanan pertanahan. Berarti ini kan identik dengan wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian yang di bagian bawah sebelah kanan itu foto ketika sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kota Kediri sedang berkomitmen untuk menerapkan zona integritas, dan mereka sedang berkomitmen untuk menjadikan kantornya sebagai kantor yang punya konsepsi wilayah bebas dari korupsi. Jadi dua gambar ini menunjukkan WBK dan WBBM, dan ini dalam konteks menjadi pribadi berintegritas. Jadi kalau kemudian kita ganti gambarnya seperti ini, wilayah birokrasi bersih melayani dan wilayah bebas dari korupsi. Sekarang saya ingin coba bahas tentang wilayah bebas dari korupsi. Apa maknanya? Wilayah bebas dari korupsi ada 5 maknanya. Nanti bisa ditambahkan dengan makna-makna yang lain, tapi intinya ada 5. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Artinya kalau kantor pertanahan ingin mewujudkan atau menyatakan diri sebagai wilayah bebas dari korupsi, tentu dimaksudkan untuk menyatakan bahwa di kantor pertanahan ini bersih dan transparan. Kemudian yang kedua, menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Jadi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, tentu harus diciptakan sebuah sistem yang sistemnya itu transparan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah penguatan sistem hukum melalui penegakan hukum yang adil dan efektif. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat dididik dalam pengertian disuruh dan lain sebagainya, disosialisasikan dan dibangun kesadarannya. Jadi pendidikan dan kesadaran masyarakat, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat. Dan yang kelima, penguatan pendidikan anti korupsi secara terus-menerus bagi segenap elemen masyarakat, termasuk juga bagi staf kantor pertanahan. Kemudian bagaimana dengan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani? Itu punya 4 makna. Yang pertama, menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan efektif. Yang kedua, membangun sistem. Jadi kata kuncinya adalah sistem. Membangun sistem yang mampu mencegah korupsi melalui 3 poin: audit internal, pengawasan, dan penghargaan. Jadi bagi mereka yang punya prestasi tentu harus diberi penghargaan. Jangan hanya gemar memberi sanksi tapi tidak pernah memberi penghargaan, ya. Itu akan berdampak buruk. Jadi kalau sebuah kantor ingin punya dampak positif, dampak baik, berkemajuan, maka dia harus menerapkan 2 hal: penghargaan dan sanksi.
Jadi bagi yang berprestasi tentu harus diberikan penghargaan, dan bagi yang kontraproduktif tentu harus diberi sanksi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, memberdayakan masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi. Sahabat-sahabat sekalian, tadi saya sampaikan bahwa menjadi pribadi berintegritas itu ada 4 unsur: kejujuran, konsistensi, kesetiaan, dan tanggung jawab. Sekarang saya ingin coba meramu kejujuran dengan konsistensi. Pertanyaannya adalah, apa kemungkinannya jika seseorang itu menjadi pribadi yang jujur dan konsisten? Pribadi jujur dan konsisten merupakan fondasi yang kuat bagi hubungan yang sehat dan berkelanjutan, baik dalam hubungan pribadi, hubungan sosial, maupun hubungan profesional. Pribadi jujur dan konsisten merupakan seperangkat sifat yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk tetap pada pendirian dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Yang saya maksud adalah nilai-nilai baik, benar, dan indah. Kemudian kita coba menggabungkan antara elemen tanggung jawab dengan elemen kesetiaan. Bagaimana jika seseorang memiliki kepribadian yang bertanggung jawab dan setia? Pribadi bertanggung jawab dan setia memberi dampak positif pada diri sendiri, lingkungan sekitar, dan hubungan dengan orang lain. Pribadi bertanggung jawab dan setia akan menciptakan hubungan yang kuat dan harmonis dengan orang lain, baik hubungan yang bersifat antarpersonal, bersifat sosial, maupun bersifat profesional. Kemudian kita kembali ke materi ini, yaitu tentang kejujuran, konsistensi, kesetiaan, dan tanggung jawab, karena kita akan bedah mengenai kendalanya. Kendala inilah yang kemudian harus disiasati oleh kantor pertanahan agar kemudian kejujuran, konsistensi, kemudian kesetiaan atau ketaatan, dan rasa tanggung jawab bisa kemudian ditumbuhkan. Sekarang kita bahas mengenai kendala kejujuran. Ada 3 kendala kejujuran. Yang pertama, tekanan sosial. Misalnya penghakiman negatif oleh masyarakat terhadap kejujuran yang diperlihatkan oleh seseorang. Yang kedua, godaan keuntungan pribadi. Misalnya, ketika seseorang berbohong tentang kinerjanya agar tidak mendapat teguran dari atasan. Yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab. Misalnya dengan berpandangan bahwa jujur adalah tugas orang lain dan bukan tugasnya untuk bersikap dan bertindak jujur. Jadi ada 3 kendala kejujuran. Pertama, tekanan sosial. Kedua, godaan keuntungan pribadi. Dan ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab. Sekarang kita bahas mengenai kendala konsistensi. Kendala konsistensi juga ada 3. Pertama, kurangnya motivasi. Misalnya karena bosan atau kurang dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Kedua, kurangnya disiplin. Misalnya karena yang bersangkutan gemar mengabaikan jadwal dan menolak membangun kebiasaan positif. Yang ketiga, banyaknya gangguan dan distraksi. Distraksi itu pengalihan perhatian. Banyaknya gangguan dan distraksi sebagai risiko berkembangnya era teknologi dan informasi. Jadi itu 3 hal yang menjadi kendala konsistensi. Kurangnya motivasi, kurangnya disiplin, dan banyaknya gangguan dan distraksi. Kemudian bagaimana dengan kesetiaan? Kesetiaan juga punya kendala. Yang pertama adalah godaan hal-hal baru dan berbeda, karena berpandangan bahwa hal-hal baru dan berbeda itu menyenangkan dan memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain. Kedua, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang diyakini dan komitmen yang disampaikan. Dan ketiga, ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi, misalnya karena terhambatnya komunikasi antara dirinya dengan orang lain. Jadi itu 3 hal yang menjadi kendala kesetiaan. Dan yang terakhir, kendala tanggung jawab. Ada 4 kendala tanggung jawab, yaitu kurangnya kesadaran, takut menanggung konsekuensi, adanya tuntutan prioritas, dan yang keempat, kurangnya sumber daya. Sekarang kita bahas satu persatu. Kendala tanggung jawab. 1, kurangnya kesadaran, karena tidak paham konsep konsekuensi atas tindakan, bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya, dia nggak sadar itu, dan tidak paham atas dampak yang ditimbulkan. Kedua, takut menanggung konsekuensi, karena sejak awal tidak mempersiapkan diri atas konsekuensi yang dapat timbul dari tindakannya. Dan yang ketiga, adanya tuntutan prioritas yang bertentangan dengan tanggung jawabnya. Saya ulangi, adanya tuntutan prioritas yang bertentangan dengan tanggung jawabnya. Misalnya, dia bingung
mana yang harus prioritas antara target produksi dengan kesejahteraan karyawan. Dan yang keempat, kurangnya sumber daya, misalnya kurang sumber daya manusia, kurang sumber daya fiskal, kurang peralatan, kurang dukungan, dan lain-lain. Ini yang kemudian menjadi kendala tanggung jawab. Semua kendala itu tentu harus diatasi oleh kantor pertanahan, terutama atau dalam hal ini adalah kantor pertanahan Kota Kediri, sehingga kemudian nanti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, dan disemangati oleh seluruh staf kantor pertanahan dan kerja keras semua staf kantor pertanahan, maka besar kemungkinan bisa diterapkan zona integritas di kantor pertanahan Kota Kediri, sehingga menjadi kantor pertanahan yang mampu menerapkan wilayah bebas dari korupsi dan kemudian menjadi wilayah birokrasi bersih melayani. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.